Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3219196. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui pentingnya landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumen dalam Islam? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumen dalam Islam. Nah, landasannya yaitu ada dua, yaitu landasan teoritis. Dalam landasan teoritis terdapat 4 poin, di mana poin pertama menjelaskan mengenai dasar pemikiran. Doktrin kekhalifahan adalah amanah untuk mengatur dan mengelola alam semesta ini. Nilai amanah tersebut memberikan 3 fondasi kehidupan sosioekonomi dalam bermasyarakat, yaitu fondasi yang pertama, apa dan berapa banyak barang dan jasa yang diperlukan. Fondasi yang kedua, bagaimana cara menghasilkannya. Dan fondasi yang ketiga, yaitu bagaimana mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat secara adil dan merata. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai konsumsi, di mana konsumsi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar atau masyarakat secara umum. Konsumsi juga dapat didefinisikan sebagai segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan tujuan dari aktivitas konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan atau utility dari mengkonsumsi sekumpulan barang dan jasa yang dapat disebut dengan consumption bundle, dengan memanfaatkan seluruh anggaran dan pendapatan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu dasar hukum dari mengkonsumsi, di mana dasar hukum ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan 5, di mana surat ini menjelaskan mengenai yaitu Allah memerintahkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Allah telah melarang kita untuk memakan makanan yang haram seperti babi dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu batasan konsumsi makanan. Batasan Islam dalam membelanjakan ada 2 kriteria, yaitu yang pertama batasan terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan. Kriteria yang kedua yaitu batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini adalah membelanjakan harta yang diperlukannya yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, yang artinya sesungguhnya seseorang apabila berutang maka setiap kali berbicara ia berdusta, atau bila ia berjanji maka ia mengingkarinya. Landasan filosofis perilaku konsumen dalam Islam, di mana landasan filosofis ini menjelaskan mengenai konsumen muslim sebagai Islamic man. Secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rational economic man, sedangkan ekonomi Islam
memandang manusia sebagai muslim atau Islamic man yang terdapat dalam Al-Quran, yang disebutkan dengan Ibdur Rahman. Ibdur Rahman adalah profil hamba Allah yang sangat istimewa dan sangat dicintai dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya karena ia memiliki sifat-sifat yang mulia. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan dalam Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang yang suci, lagi bersih, dan tidak berlebihan. Di mana prinsip halal yaitu seorang muslim diperintahkan oleh Islam atau Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal lagi baik, sah menurut hukum dan diizinkan, dan tidak mengambil yang haram, tidak sah menurut Islam dan terlarang. Prinsip suci dan bersih yaitu Al-Quran memerintahkan manusia dalam Al-Quran yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu yang nyata, musuh yang nyata bagimu. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman secara sekedarnya, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan itu dilarang oleh agama Islam. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar dan audiens. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.